mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka melakukannya dengan tata cara yang emosional. Bahkan mereka berbuat dengan penuh kebencian, penuh dengan keangkaramurkaan. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia. Saat ini saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang dikirimkan kepada saya lewat Japri WA yang datang dari Madura. Beliau menjabri saya untuk menerangkan tentang hakikat amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan pandangan para sufi. Dan saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan. Tapi saya tidak akan berani bahwa jawaban ini mewakili golongan-golongan sufi. Ini adalah muncul dari apa yang saya pahami, dari apa yang selama ini saya geluti, yaitu dunia sufi, bil khusus dunia tarekah. Amar ma'ruf nahi munkar secara bahasa atau secara lughawi itu bermakna amar ma'ruf. Amar berarti menyuruh, ma'ruf kepada kebaikan, kearifan. Nahi berarti mencegah, munkar kemungkaran, keburukan. Makna secara hakiki, secara maknawi sebetulnya sudah banyak diterangkan oleh para ahli agama, para ulama. Akan tetapi banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini dipandang dari kacamata eksoteris, luar semesta pribadi, bukan dari esoteris, memandang dari kacamata kedalaman pribadi. Dan saya akan mencoba menerangkan makna amar ma'ruf nahi munkar itu dari sudut pandang esoteris atau kedalaman diri. Amar ma'ruf nahi munkar itu kalau kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita, bermakna kita menyuruh pribadi kita untuk menuju jalan-jalan yang ma'ruf, jalan-jalan yang arif, dan mencegah pribadi kita melakukan hal-hal yang munkar, buruk. Kalau kita ingin beramar ma'ruf pada diri kita pribadi, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menguasai diri. Kita punya banyak unsur. Salah satunya dalam tarekat tertentu, diri ini terdiri dari 7 lapis atau dikenal dengan ilmu martabat 7. Kan kita tahu ada yang 9, ada yang 4. Itu semuanya sesungguhnya sama saja, tapi intinya untuk mengenal diri pribadi yang sesungguhnya. Dalam ilmu martabat 7, diri kita ini terjadi dari 7 unsur. Ya. Yang pertama adalah raga, kedua nafsu, ketiga akal. Ini unsur kebumian, unsur kelangitan kita adalah ruh, rasa, nur, dan dat. Itu sudah sering saya sebutkan. Yang pertama, kita harus beramar ma'ruf nahi munkar kepada unsur yang paling bawah, yaitu tubuh. Tubuh ini adalah tempat kita berbuat, tempat kita bertindak. Di sana ada yang namanya tingkah laku, di sana ada yang namanya perbuatan. Amar ma'ruf nahi munkar kepada tubuh ini berarti kita
pertama kali harus menguasai tubuh ini. Supaya apa? Supaya bisa kita perintah dan kita larang. Kita harus bisa benar-benar menguasai anasir tubuh kita ini. Supaya kita bisa memerintahkan tubuh ini supaya berbuat kepada yang ma'ruf. Dan mencegah tubuh ini untuk berbuat kepada yang mungkar. Ada 5 titik indera yang ada di dalam tubuh ini, yang disebut dengan panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengucapan, dan selanjutnya adalah angan-angan. Kita harus bisa amar ma'ruf kepada indera kita, pendengaran kita, penciuman kita, penglihatan kita, ucapan kita, angan-angan kita, supaya menuju kepada hal yang ma'ruf, bukan hal yang mungkar. Kemudian tubuh ini mempunyai yang namanya detak jantung, denyut nadi, peredaran darah, dan kemudian memunculkan satu gerak kehidupan. Detak jantung kita, denyut nadi kita, peredaran darah kita, dan menciptakan satu gerak, itu kita usahakan melahirkan satu perbuatan yang disebut perbuatan yang ma'ruf, bukan yang mungkar. Dari kita memaknai amar ma'ruf terhadap tubuh ini, otomatis kita akan tahu bahwa unsur-unsur lainnya pun kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Nafsu kita, lawamah, amarah, supiyah, mutmainah, harus dimakrufkan dan dicegah dari hal yang mungkar. Pikiran kita, kemudian persepsi kita, harus kita ajak kepada yang ma'ruf dan dicegah dari hal yang mungkar. Otomatis dari 3 unsur itu, raga, nafsu, dan akal, akan membentuk satu ruh atau kehidupan yang menuju kepada ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Cahaya kita akan memunculkan atau memancarkan cahaya ma'ruf. Rasa kita pun akan melahirkan rasa-rasa yang ma'ruf. Dan akhirnya dat kita, hidup kita akan menuju kepada hal-hal yang ma'ruf dan tercegah dari hal-hal yang mungkar. Orang-orang yang sudah berhasil beramar ma'ruf nahi munkar kepada pribadinya, cirinya dia akan menciptakan satu daya ketenangan. Dari ketenangan ini, dia bisa memancarkan daya ketenangan kepada orang lain, kepada makhluk lain. Dia akan memunculkan satu daya kedamaian di dalam dirinya sendiri, dan akan memancarkan daya kedamaian juga. Memunculkan daya ketentraman, ketenangan, atau istilahnya daya ces, dan dia akan memancarkan daya ketentraman, ketenangan, dan membuat orang terasa ces kalau dekat dengannya. Ini hal yang logis, hal yang alami, karena orang-orang yang di dalam dirinya unsur kemakrufannya tinggi, kearifannya tinggi, itu akan memunculkan satu daya sinergi. Dia akan bersinergi dengan dirinya sendiri, bersinergi dengan kawan-kawannya, keluarganya, bersinergi dengan lingkungan sekitar, dan bersinergi dengan alam semesta ini. Makanya dia akan memunculkan satu daya ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Dan dia akan menciptakan daya terang dan daya pencerahan. Kebalikannya, orang-orang yang gagal amar ma'ruf nahi munkar, maka yang muncul energi dari dalam dirinya adalah kemungkaran. Kemungkaran ini tidak akan memunculkan satu sinergi, tapi akan memunculkan satu gesekan. Gesekan dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar.
Dan ini, dengan kemungkaran ini akan memunculkan daya yang merusak ketenangan, merusak ketentraman, merusak kedamaian, dan memancarkan cahaya yang gelap. Dan dia akan merusak daya pencerahan. Saudaraku, idealnya orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar keluar, itu dia harus beramar ma'ruf nahi munkar dalam dirinya sendiri. Sebab kita sekarang sudah banyak menemui orang-orang yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka melakukannya dengan tata cara yang emosional. Bahkan mereka berbuat dengan penuh kebencian, penuh dengan keangkaramurkaan. Di luar dia bisa amar ma'ruf nahi munkar, tapi di dalam dirinya dia membohongi dirinya sendiri bahwa sesungguhnya dia belum layak melakukan amar ma'ruf nahi munkar pada orang lain. Ini adalah satu efek atau akibat, karena amar ma'ruf nahi munkar ini selalu ditafsirkan, selalu dimaknai dari sudut eksoteris, dari sudut orang lain, dari sudut luar semesta pribadi. Alangkah indahnya, sesungguhnya kalau masing-masing pribadi manusia itu bisa beramar ma'ruf nahi munkar pada dirinya sendiri, maka mereka itu secara pribadi akan memunculkan, melahirkan satu budi pekerti. Adab budi pekerti. Yang di sana dibungkus dengan yang namanya wicaksono, kebijaksanaan. Dan akhirnya, satu lingkungan kecil, keluarga, bertetangga, satu dusun, satu kelurahan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, sebuah negara apabila warga negaranya itu istilahnya mayoritas itu berbudi pekerti, beradab dan berbudi pekerti, maka kalau ada budi pekerti ini muncul dalam satu negara, maka disitulah negara tersebut bisa dikatakan negara yang mempunyai peradaban, negara yang mempunyai satu kearifan nasional. Dan nanti peradaban ini akan memunculkan satu sejarah peradaban tertentu. Zaman dulu banyak sekali sejarah-sejarah peradaban. Contohnya Borobudur. Borobudur itu adalah gambaran peradaban di masa lalu. Candi Prambanan itu juga sejarah peradaban di masa lalu. Keraton-keraton yang ada di Nusantara ini adalah sebagai wujud peninggalan sisa-sisa peradaban di masa yang dulu. Suatu negara disebut mempunyai satu peradaban ketika negara tersebut adalah negara yang betul-betul mempunyai adab budi pekerti secara nasional. Kalau secara pribadi berbudi pekerti, beradab budi pekerti, kalau secara nasional negara yang mempunyai peradaban. Dan ini sebetulnya sudah menjadi cita-cita leluhur kita, para pencetus negara Indonesia, negara yang merdeka, di sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dimaksudkan supaya manusia Indonesia ini beradab budi pekerti dan negara Indonesia mempunyai satu peradaban. Kadang kita melihat negara kita sendiri, itu sudah terjadi satu degradasi peradaban.
para umaroknya, pemimpin-pemimpinnya, para penguasa-penguasa yang diharapkan bisa menata negara ini, sekarang lebih kondang, lebih terkenal bahwa negara Indonesia ini peradabannya peradaban korup. Ulamanya suka ribut, suka saling tabrak, saling bergesekan. Sudah tidak berkembang yang namanya barak. Ya, kalau tentara ada baraknya ya, di Koramil, di Kodim, di Kodam, di Korem. Kalau para santri itu di pondok pesantren, punya barak peradaban di situ. Dan dulu sangat banyak sekali yang namanya barak-barak peradaban di pesantren. Kemudian Nasrani itu di gereja-gereja. Kemudian orang-orang istilahnya penganut kepercayaan itu mereka mempunyai satu barak yang disebut Sanggar Pamujan. Dan ketika mereka ada di dalam barak tersebut, mereka mengolah budi pekerti. Dan setelah keluar, mereka akan mewarnai peradaban di negara ini. Dan sekarang, degradasi peradaban ini sudah banyak merajalela. Kita bisa bicara sampai ke hal-hal seperti itu, padahal kita hanya bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang diterapkan dalam pribadi kita akan memunculkan satu budi pekerti. Dan itu akan memunculkan daya ketentraman, ketenangan, kedamaian. Kita belum terlambat untuk memimpikan Indonesia ini, Nusantara ini suatu saat mempunyai satu garis peradaban yang jelas. Allah Maha Welas Asih, Rahman Rahim, dan doa-doa para leluhur Nusantara ini, insya Allah suatu saat akan mustajabah. Sekarang mungkin saja, dan saya berharap semua yang ada di Nusantara ini adalah sebagai satu proses yang suatu saat nanti akan menemukan titik peradaban nasional tertentu. Begitu, saudaraku yang bertanya tentang makna amar ma'ruf nahi munkar, semoga jawaban saya ini cukup menjadi wawasan. Kalau dikatakan memuaskan, mungkin masih jauh antara panggang dengan api. Matur nuwun dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Salam bahagia.